Halo adik-adik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Frater dalam pelajaran pendidikan karakter kelas 6 SD. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam bab berikutnya di semester kedua, yaitu mengenai cara belajar menciptakan sejarah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Frater memiliki dua buah video yang bisa dijadikan inspirasi bagi teman-teman untuk mendalami pelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat menyaksikan. Jadi dokter, insinyur, atau astronot? Ya, ngaku aja pas itu cita-cita kita waktu masih kecil. Tapi nyatanya pas sudah gede, lama-lama cita-citanya jadi semakin pudar. Apalagi waktu tahu untuk bisa kerja di bidang itu, mesti susah-susah dulu ngerjain banyak banget PR dan ujian susah yang seolah nggak ada habisnya. Tapi emang kenapa sih buat kerja itu mesti sekolah dulu? Mungkinkah tanpa semua itu, kita bisa tetap kerja? Oke, jadi kayak yang kita udah tahu, sekolah itu ngajarin semua hal dasar kayak baca, nulis, hitung, sampai nantinya belajar yang jauh lebih rumit. Dari yang tadinya ngitung 1, 2, 3, sekarang ngitung uang berjuta-juta buat jadi akuntan. Atau yang tadinya belajar rumus lingkaran, sekarang mesti nyari tahu lingkaran sebesar apa biar bikin pondasi bangunan jadi kokoh. Tapi selain itu tadi, gelar sekolah itu ibaratnya jadi jaminan buat orang yang mau pakai jasa mereka di kehidupan. Oke, gampangnya lihat contoh negara yang satu ini, yang bahkan untuk jadi tukang kayu, penata rambut, atau bahkan tukang kebun, semua ada sekolahnya. Tapi emang kenapa mesti sekolah dulu? Alasannya banyak, tapi yang jelas selain ningkatin skill, sekolah juga mastiin kita bisa kerja yang profesional dan ilmunya nggak asal-asalan. Dan berkat gelar yang didapat, kualitas dan gaji para pekerja itu juga jadi makin terjamin. Karena semua jadi ada standarnya. Mungkin buat beberapa pekerjaan kayak jadi pemusik, penulis, ataupun pengusaha, sekolah itu nggak perlu banget. Tapi terkadang beberapa pekerjaan butuh skill praktis buat kerja, dan disinilah sekolah, baik itu formal maupun enggak, ngebantu kita pelajarin skill apapun yang mau kita pelajarin. Ngomongin soal kerja, mungkin selama ini kita nggak tahu mau jadi apa. Kita ibaratnya jadi daun yang terombang ambing di aliran sungai, mengambang kemanapun arus membawa. Tapi yang mesti kita tahu, di depan sana ada batu yang semakin besar dan arus yang makin deras. Maka ada saatnya kita mesti bangkit dan nentuin arus kita sendiri atau bahkan ngelawan arus yang ada. Di sini sekolah ngajarin kita gimana caranya bikin perahu untuk nantinya bisa ngelewatin semua itu dan ujungnya berlayar ke arah yang kita mau. Oke, sekarang udah jelas semua PR dan ujian yang kita hadapin sekarang gunanya buat apa. Sekarang kita juga udah nyadar kalau mau jadi apa nantinya itu kita yang nentuin dari sekarang. Yang jelas, ingat, jadi apapun nanti, yang penting bisa berguna buat sesama dan yang pasti mesti jauh dari korupsi. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, bagaimana adik-adik? Semoga videonya menarik ya. Pada kesempatan kali ini, atau melalui video itu, kita dapat belajar bahwa belajar itu dapat menjadi modal bagi kita untuk hidup kita di masa yang akan datang. Dan tentu belajar itu juga tidak sembarangan dan memerlukan suatu teknik tertentu agar apa yang telah kita pelajari itu dapat kita ingat selamanya dan dapat kita menjadikan modal bagi hidup kita ke depannya.
Maka dari itu tadi Frater sudah menjelaskan atau dalam video tadi itu telah disampaikan bahwa belajar itu memerlukan waktu yang baik dan juga belajar itu sangat diperlukan untuk menunjang kita dalam mencapai cita-cita kita. Di antara kita kan ada yang mau menjadi polisi mungkin ya, ada yang mau menjadi pilot atau menjadi seorang perawat atau guru atau menjadi seorang dokter, atau bahkan di antara adik-adik ada yang menjadi seorang frater seperti frater ini. Nah, dari situlah diperlukan usaha-usaha agar apa yang kita cita-citakan itu dapat tercapai. Maka dari itu, dalam pelajaran pada pagi hari ini, frater ingin menyampaikan pesan bahwa belajarlah dengan tekun, karena belajar tekun itu dapat menjadikan modal bagi kita untuk kita menggapai cita-cita yang kita dambakan. Semoga apa yang frater katakan pada pagi hari ini dapat dipahami dengan baik oleh adik-adik. Baik, pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Dan semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih.